Perkenalkan, nama saya Sabrina Dewi Lestari dengan NIM 23106112200003. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia dengan NIM 23106112200005. Perkenalkan, nama saya Nurul Arif Wairunisa dengan NIM 23106111220007. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Kusumawardani dengan NIM 231061122009. Perkenalkan, nama saya Dama Fitria Lestari dengan NIM 23106111220017. Latar belakang dari makalah kelompok kami yaitu kesuburan tanah sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, terutama dalam pertanian berkelanjutan. Tanah yang subur menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk proses fisiologis. Salah satu faktor utama dalam penilaian kesuburan tanah adalah kapasitas tukar kation atau yang biasa disingkat dengan KTK, yang menggambarkan kemampuan tanah menahan dan melepas kation penting seperti kalium, magnesium, dan kalsium. Tanah dengan KTK tinggi dapat menyimpan unsur hara lebih lama dan mencegah hilangnya unsur hara akibat pencucian. Sebaliknya, tanah dengan KTK rendah cenderung kehilangan unsur hara dengan cepat, menyebabkan defisiensi pada tanaman. Oleh karena itu, KTK merupakan parameter penting dalam menentukan kesuburan tanah. Peningkatan KTK dapat dilakukan dengan pengelolaan yang tepat, seperti penambahan bahan organik atau pupuk yang sesuai, sehingga mendukung produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Kemudian untuk topik pembahasan pada makalah kami itu ada 4. Yang pertama adalah rumusan masalah, yang kedua tujuan, ketiga pembahasan, yang terakhir atau yang keempat adalah kesimpulan. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan KTK. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi KTK. Yang ketiga, bagaimana peran KTK dalam kesuburan tanah. Tujuan. Yang pertama, memahami pengertian dan konsep KTK. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi KTK. Yang ketiga, menguraikan manfaat KTK dalam pengelolaan tanah. Pengertian kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah kemampuan tanah untuk menahan dan melepaskan kation. KTK dipengaruhi oleh tekstur tanah, kandungan bahan organik, dan pH tanah. Tanah dengan kandungan bahan organik atau liat yang tinggi memiliki nilai KTK lebih tinggi. Sementara tanah berpasir cenderung memiliki KTK rendah. Selanjutnya, nilai kapasitas tukar kation atau KTK tanah sangat beragam yang tergantung pada sifat dan ciri tanah itu sendiri. Besar kecilnya KTK tanah dipengaruhi oleh yang pertama, reaksi tanah. KTK tanah dipengaruhi oleh pH sehingga dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan pH. Skala pH itu 0 sampai 14. pH di bawah 5,5 merupakan pH rendah yang termasuk pada pH asam. Hal ini dapat menyebabkan keadaan tanah kehilangan KTK dan kemampuan untuk menyimpan hara. pH larutan tanah sangat penting karena mengandung unsur nitrogen, kalium, dan fosfor, di mana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan dari berbagai penyakit. Pada pH 6 sampai 7 merupakan pH netral atau pH optimal di mana unsur hara tersedia cukup besar sehingga tanaman dapat menyerap unsur hara lebih efektif dan kation yang dipertukarkan semakin banyak juga. Sedangkan bila tanah terlalu asam, maka tidak dapat memanfaatkan unsur hara dengan baik sehingga kemungkinan akan teracunnya logam berat berakibat pada kematian tumbuhan tersebut. Faktor yang mempengaruhi pH yaitu vegetasi, curah hujan, dan aktivitas manusia. Selanjutnya yang kedua adalah tekstur atau jumlah liat. Semakin halus tekstur tanah, maka akan meningkatkan KTK atau kapasitas tukar kation karena tanah lebih mampu dalam menahan udara dan unsur hara sehingga memudahkan dalam pertukaran di dalam tanah, terutama pada kation monovalen. Tekstur tersusun atas komponen pasir, debu, dan liat.
Partikel pasir berukuran antara 200 sampai 2000 mikrometer, partikel debu berukuran antara 2 sampai kurang dari 200 mikrometer, dan partikel liat berukuran kurang dari 2 mikrometer. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah jenis mineral liat. KTK liat adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid anorganik yang bermuatan negatif. Koloid tanah ini bagian menentukan sifat fisik dan kimia dari tanah yang terdiri dari koloid organik dan anorganik. Koloid organik terdiri dari mineral aluminium silikat yang mempunyai bentuk kristal kaulinit, kausilit, ilit, monmorilonit. Selain itu, dalam koloid organik juga ada oksida Fe dan aluminium. Muatan mineral ini akan meningkat bila pH mengalami kenaikan. Yang keempat adalah bahan organik. Kapasitas tukar kation bahan organik tanah adalah jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid organik yang bermuatan negatif. Nilai KTK koloid organik berkisar antara 200 mili ekivalen per 100 gram sampai dengan 300 mili ekivalen per 100 gram. Bahan organik dapat meningkatkan kesuburan kimia, fisika maupun biologi tanah. Tanpa pemberian bahan organik dapat mengakibatkan degradasi kimia, fisik, biologi tanah yang dapat merusak agregat tanah dan dapat menyebabkan terjadinya pemadatan tanah. Cair organik sangat penting untuk mikroorganisme, tidak hanya sebagai unsur hara tapi juga sebagai pengkondisi sifat fisik tanah yang mempengaruhi karakteristik agregat dan air tanah. Selanjutnya yang kelima adalah pengapuran dan pemupukan. Hubungan antara besar kecilnya KTK akibat pengapuran dan pemupukan berkaitan dengan perubahan pH tanah oleh pemberian kapur dan pupuk tersebut. Seperti tanah yang kaya akan monmorilonit atau koloid organik, maka KTK akan meningkat dengan pengapuran di pihak lain. Pemberian pupuk tertentu akan menurunkan pH tanah. Sejalan dengan itu, KTK pun akan turun. Beberapa istilah kapasitas tukar kation berdasarkan jenis permukaan koloid dibagi menjadi 3. Yang pertama, KTK koloid anorganik atau KTK liat. Ada liat kaulinit memiliki nilai KTK 3 sampai mili ekivalen per 100 gram. Liat ilit atau liat klorid memiliki nilai KTK 10 sampai dengan 40 mili ekivalen per 100 gram. Liat monmorilonit memiliki nilai KTK 80 sampai 150 mili ekivalen per 100 gram. Liat vermiculit memiliki nilai KTK 100 sampai dengan 150 mili ekivalen per 100 gram. Yang kedua adalah KTK koloid organik. Nilai koloid organik lebih tinggi dibanding dengan nilai KTK koloid anorganik. Nilai KTK koloid organik berkisar antara 200 mili ekivalen per 100 gram sampai dengan 300 mili ekivalen per 100 gram. Yang ketiga, KTK total atau KTK tanah. KTK total merupakan nilai KTK dari suatu tanah, yaitu jumlah atau total kation yang dapat dipertukarkan dari suatu tanah, baik kation-kation pada permukaan koloid organik, humus, maupun kation pada permukaan koloid organik atau liat. Yang B, berdasarkan sumber muatan negatif. Yang 1, KTK muatan permanen. Kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid liat dengan muatan negatif tetap terjadi melalui mekanisme substitusi isomer atau pergantian kation dengan muatan berbeda tanpa dipengaruhi oleh pH. Pengertian kation. 1. Kation basa. Tanah dengan KTK tinggi didominasi oleh kation basa. Semakin tinggi kejenuhan basa, semakin banyak unsur hara di permukaan tanah yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kation basa mudah tercuci oleh air, sehingga tanah dengan kejenuhan basa tinggi memiliki ketersediaan hara yang tinggi. Faktor yang mempengaruhi KTK. 1. Jenis dan jumlah mineral liat. Mineral liat dengan kemampuan yang tinggi dapat meningkatkan KTK. Yang kedua, kandungan bahan organik. Bahan organik atau humus menambah muatan negatif dan dapat meningkatkan KTK. Yang ketiga, ada pH tanah.
pH rendah atau asam menurunkan KTK. pH netral atau basa dapat meningkatkan KTK. 4. Tekstur tanah. Tanah halus atau lempung memiliki KTK lebih tinggi dibandingkan tanah berpasir. 5. Tipe kation yang tertukar. Kation dengan valensi tinggi lebih mudah ditahan dan dapat meningkatkan KTK. Yang keenam, kandungan garam larut. Konsentrasi garam mempengaruhi keseimbangan ion dan KTK tanah. Yang ketujuh, ada keadaan aerasi dan drainase tanah. Drainase buruk atau anaerob dapat mempengaruhi KTK melalui perubahan kimia tanah. Peran kapasitas tukar kation atau KTK dalam kesuburan tanah. 1. Menyimpan hara tanaman. KTK tinggi memungkinkan tanah menyimpan unsur hara, kalium, magnesium, kalsium, amonium yang dapat diserap oleh tanaman. 2. Mencegah kehilangan unsur hara, mengurangi pencucian hara karena kation dikoloid tanah lebih sulit larut dalam air. Ketiga, menjaga keseimbangan nutrisi tanah. Dengan KTK tinggi dapat menyediakan kation secara seimbang mendukung pertumbuhan tanaman optimal. Yang keempat, mempengaruhi pH tanah. KTK tinggi membantu mempertahankan stabilitas pH tanah dengan pertukaran ion hidrogen dan hidroksida. Kelima, indikator kesuburan tanah. KTK rendah menunjukkan tanah kurang subur, misalnya pasir, sedangkan KTK tinggi menunjukkan tanah lebih subur, misalnya liat atau organik tinggi. 6. Meningkatkan efisiensi pupuk. Pupuk lebih efektif pada tanah dengan KTK tinggi karena unsur hara diserap dan dilepaskan secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman. Kesimpulannya adalah KTK adalah jumlah total kation yang dapat dipertukarkan pada permukaan koloid bermuatan negatif dalam tanah dengan satuan pengukuran milikuivalen kation per 100 gram tanah. Ada dua jenis kation, yaitu kation basa dan kation asam, berperan dalam kesuburan tanah dengan mempengaruhi kemampuan tanah menyimpan dan melepaskan hara untuk tanaman, juga mengurangi pencucian hara dan menjaga keseimbangan nutrisi. Beberapa faktor yang mempengaruhi KTK yaitu jenis mineral liat, bahan organik, pH tanah, dan tekstur tanah, dan juga tipe kation. Jika tanah memiliki KTK tinggi, maka bermanfaat untuk menyimpan hara yang lebih baik, mencegah pencucian hara, dan meningkatkan efisiensi pupuk. Audio Jungle.